Kira-kira Mas Anies membayangkan dalam berapa tahun kemudian itu bisa dibawa ke jalur kembali untuk menuju ke 2045? Karena Mas Anies harus ingat, Mas Anies kan kalaupun menang itu hanya bisa 5 tahun. Spesifik Mas, bicara soal konflik kepentingan. Tadi kan Mas Anies menyinggung soal mengapa negara gagal dan negara ekstraktif. Itu kan karena negaranya sering berubah menjadi pemburu rente. Secara spesifik, untuk menghilangkan para penguasa dan pengusaha yang dijamak pada satu person itu, Mas Anies akan ngapain? Maksudnya gimana? Jadi kan sekarang seringkali pengusaha itu sekaligus penguasa. Oh ya. Dan itu kan yang membuat kebijakan publik seringkali tidak menguntungkan publik, tapi menguntungkan dunia usahanya. Itu yang disebut oleh Cemoglu yang tadi Mas Anies sebut sebagai pemerintahan pemburu rente. Ya. Nah, untuk nanganin yang itu kan butuh effort yang tidak sederhana sebenarnya. Mas Anies? Saya melihat begini, perencanaan pembangunan, perencanaan tentang orientasi pembangunan ke depan itu harus mengedepankan teknokrasi. Itu nomor satu. Jadi kedepankan teknokrasi. Dalam pelaksanaannya pasar akan terlibat. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik di mana pasar yang memiliki usulan pembangunan, lalu teknokrasi mencari pembenarannya untuk dilaksanakan. Ini yang sering terjadi. Oke? Bagaimana kemudian ketika kita menyaksikan ada pelaku usaha sekaligus juga menjadi pengambil kebijakan, maka di situ harus ada keterbukaan yang total tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang transparan adalah pengawal siapapun pengelolanya. Bila ada transparansi atas pengambilan keputusan, maka kita akan bisa mengawal. Bila tidak ada transparansi, maka mudah sekali menyembunyikan konflik kepentingan. Nah, keterbukaan proses ini, saya beri contoh, PSN misalnya. PSN ini prosesnya harus transparan dalam arti yang sesungguhnya, di mana publik bisa melihat ada debat, ruang debat untuk publik, ruang keterlibatan publik, sampai sesuatu ditetapkan sebagai sebuah program PSN. Ini contoh, apabila tidak ada transparansi, mau pengusaha atau tidak, di situ rentan untuk terjadinya konflik kepentingan. Gitu Pak Cek. Oke, Mas Anies begini, kalau kita lihat perjalanan negara Indonesia sampai sekarang, tadi Mas Anies menggambarkan mulai dari tahun 28 sampai kemudian harapannya 2045. Tapi kan terjadi bias, terjadi pergeseran sebenarnya di antara tahun itu sampai sekarang gitu. Bagaimana bisa menjaminkan mencapai 2045 kalau antara 2024 sampai 2029 lalu 2029 terputus? Apa tawaran kesinambungan yang mau dibawa sehingga Indonesia bisa 2045, termasuk soal demokrasi dan penegakan hukum? Allah yang tahu tentang masa depan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kami terpilih maka perubahan itu akan dimulai dikerjakan. Dimulai dikerjakan. Iya. Kalau tidak, ya monggo aja, mau diterusin yang sekarang, boleh aja diterusin. Tapi kalau mau perubahan, insya Allah kita mulai perubahannya. Ya. Mudah-mudahan kalau kakak Uceng ikut terlibat lebih cepat lagi prosesnya. Terakhir Mas, terakhir. Satu pertanyaan terakhir, santai saja, pertanyaan chit-chat aja. Saya pengen tahu Mas, Mas Anies menilai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu poinnya berapa sih sebenarnya sebagai seorang pemimpin? Ya, sebagai seorang pemimpin nih. Jadi seorang pemimpin, Pak Ganjar pernah di Jawa Tengah tentu saja. Pak Prabowo pernah di Kemenhan, masih di Kemenhan sampai sekarang, dan Pak Jokowi masih presiden. Sebagai seorang pemimpin yang itu juga ada garis tadi yang melenceng, itu kira-kira mau menempatkan tiga orang ini poin berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya skala 1 sampai 10. Ini pertanyaan untuk dijawab oleh Kak Uceng sendiri, bukan oleh saya. Pertanyaan cicet apa jebakan ya kalau pakai angka, teman-teman sekalian, menurut hemat kami, saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Tapi saya ingin sampaikan, menurut hemat kami, arah yang harus kita lakukan betul-betul mengembalikan rasa dan marwah kenegaraan yang ada di Republik ini. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Oke, gini loh,
Sejujurnya itu saya agak bingung pertanyaannya Uceng sebenarnya. Mungkin karena dia sudah capek mengomentari soal Mahkamah Konstitusi, maka dia lari ke area itu tadinya gitu. Tapi Bang Akbar, ada satu nih Mas Anies yang saya ingin mengerucutkan sedikit pertanyaannya Bang Uceng tadi soal Mas Anies ini mengusung perubahan, tapi masih ada parpol di sana yang dikhawatirkan masih akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa nggak berikan jaminan itu ketika Mas Anies dihadapkan harus memilih calon wakil presiden, tapi mau nggak mau kan tetap harus mengikuti partai politik pada akhirnya. Apakah, melanjutkan pertanyaan tadi, jaminan itu tidak akan berulang ketika memimpin? Begini, kalau partai, sebutlah partai Nasdem kan yang di dalam disebut-sebut ini, kalau partai Nasdem itu memilih melakukan perubahan, kemudian mendapatkan hantaman, menghadapan gelombang yang luar biasa yang dialami, lalu putar balik, bolehlah kita curiga bahwa ke depan besok tidak akan terus mengusung perubahan. Tapi kalau dia terus konsisten menjalani itu semua dengan segala macam risikonya, okay, maka boleh dong kita memprediksi bahwa ke depan dia akan berjalan konsisten dengan role itu. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini dicoba dengan tantangan yang tidak kecil. Tantangan yang tidak kecil yang kita semua saksikan. Bagaimana kepemimpinan partai ini terisolasi, bagaimana banyak sekali urusan yang termarginalkan dan tetap berjalan di tempat ini. Jadi kami melihat keputusan untuk mendorong perubahan, kemudian justru mengusung pribadi yang dianggap tidak berada di dalam klaster pemerintah. Ini adalah satu pilihan yang diuji. Kalau pilihan itu dibuatnya kemarin, minggu lalu, bolehlah kita mempertanyakan besok bagaimana. Tapi keputusan ini sudah dibuat 14 bulan yang lalu. Dan selama 14 bulan didera dengan berbagai ujian dan dilewati dan lempeng istiqomah. Insya Allah ke depan, insya Allah akan membawa ide perubahan itu.